Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana karena rahmatnya kita semua dapat melakukan presentasi kali ini untuk memenuhi syarat kelulusan daripada mata kuliah matematika optimasi. Tak lupa salawat serta salam mari kita curah limpahkan ke junjungan kita yakni Nabi mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya. Amin. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Dedi Sadudin Taptapjani, STMT, izinkan kami, kelompok 6, yang beranggotakan 3 orang, saya Salman Di Alfatra dengan NPM 2203009, dan rekan saya, Royhadi Rahman, NPM 2203003. Dan saya dengan Samanudin Nugroho dengan NPM 2203011. nah di sini kami akan memaparkan dan juga menjelaskan mengenai metode Karuskun-Teker, yang mana metode ini eh, bertujuan untuk mengoptimalkan biaya yang nantinya akan dilakukan oleh suatu UMKM atau perusahaan. Di sini kami mengambil studi kasus daripada UMKM kopi. Nah, di sini yang pertama, pendahuluan optimalisasi biaya produksi kopi, yang mana penerapan metode Karuskun-Teker ini dapat membantu petani kopi dalam mengoptimalkan biaya produksi dengan mengidentifikasi kendala dan juga fungsi tujuan. Metode ini dapat menghasilkan solusi optimal yang memaksimalkan keuntungan sambil meminimalkan biaya. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Salmanuddin. Nah, kemudian ada juga konsep dasar cross culture dalam metode ini. Nah, dalam metode ini adalah salah satu pendekatan untuk matematika menyelesaikanlah masalah optimasi dengan kendala. Metode ini memungkinkan kita menemukan solusi optimal dengan mempertimbangkan balasan-balasan yang ada, sehingga sangat relevan untuk digunakan dalam mengoptimalkan biaya produksi. Kemudian juga ada metode ini juga bisalah disebut salah satu dalam metode matematika optimasi yang digunakan untuk menentukan solusi optimum dari suatu masalah dengan batasan. Kemudian metode ini juga dikemukakan juga pertama kali oleh Karus dalam dan kemudian dikembangkan oleh Kuh dan Tucker Kakat. Metode ini juga digunakan untuk mencari solusi optimum tanpa memandang sifat kelinearan dari suatu fungsi berkendala. Metode ini juga memungkinkan penggabungan atau aturan khusus kendala dan pencarian solusi optimum terbaik dalam suatu pendekatan. Nah, selanjutnya, adapun dalam konteks metode ini juga bisa juga disebut dengan optimasi biaya produksi, yang dimana ini juga bisa digunakan dalam UMKM kopi. Nah, metode ini juga dapat digunakan untuk menemukan biaya produksi minimum yang dapat dikeluarkan oleh produsen. Proses ini melibatkan pembentukan fungsi-fungsi. Nah, ini juga bisa dapat dianalisis persamaan yang memenuhi syarat metode ini. Nah, dan penentuan titik optimum yang memenuhi syarat dengan metode ini. Nah, metode ini di kemungkinan bisa mencapai atau pencapaian dengan keseimbangan antara fungsi tujuan, misalnya seperti biaya produksi dan kendala-kendala yang ada. Terus, dalam penerapan metode KKT ini terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, semacam seperti yang bergantungan lah pada jenis optimasi. Dengan ini bisa memaksimasi atau minimasi dan sifat
fungsi-fungsi yang terlibat. Misalnya, jika fungsi tujuan konkav, maka syarat dalam metode ini mengharuskan atau untuk mencari kendala tersebut non-negatif. Selain itu, kendala-kendala produksi seperti kapasitas produksi juga harus dipertimbangkan dalam proses optimasi biaya produksi. Terus kemudian metode KKT ini juga bisalah di dalam UMKM kopi ini bisa menemukanlah solusi optimum untuk produksi kopi dengan biaya minimum yang dikeluarkan atau melalui pendekatan matematik dan analisis yang cermat. Dalam metode ini bisa memungkinkan bagi perusahaan untuk mengoptimalkan pengolahan atau pengolahan sumber daya dan alokasi biaya dan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada dalam proses produksi kopi. Nah, dengan demikian metode ini bisa atau merupakanlah alat yang kuat dalam optimasi biaya produksi dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks industri termasuk dalam pengolahan UMKM seperti kopi ini. Nah, jadi dalam UMKM ini juga dalam UMKM ini kenapa sih dapat menggunakan metode ini? Karena dalam salah satu metode ini juga bisa memungkinkanlah digunakan untuk mencarilah titik optimum dari masalah atau kendalanya yang bisa melibatkan fungsi tujuan dan kendala. Nah, kemudian konsep dasar adapun konsep dasarnya. Nah, ini juga bisa melibatkan penggunaan fungsinya, bisalah menggabungkan fungsinya dalam tujuan atau suatu kendala dalam suatu formulasi matematis. Yang pertama, fungsi pertama itu ada tujuan dan kendala. Dalam kendala adalah dalam masalah optimasi terdapat fungsi tujuan yang ingin dimaksimalkan atau diminimalkan serta kendala-kendala yang harus dipenuhi. Fungsi tujuan umumnya itu contohnya seperti dilambangkanlah dengan F atau buka kurung X tutup kurung. Nah, dan yang dimana X ini adalah bisa disebut vektor atau variabel-variabel yang diinginkan yang secara optimal . Kemudian juga adalah kendala-kendala umumnya berbentuk seperti GJ buka kurung X tutup kurung tuh kurang dari 0 atau GJ buka kurung X tutup kurung lebih dari 0 di mana J adalah indeks kendala. Nah, dalam fungsi tersebut dapat digunakan untuk menggabungkan fungsi tujuan dengan kendala dalam suatu fungsi yang disebut fungsi Lagrange. Nah, fungsi Lagrange bisa didefinisikan sebagai yang bisa dilambangkan L terus buka kurung X titik si A terus tutup kurung sama dengan F buka kurung X tutup kurung tambah sigma. Nah, yang dimana X adalah vektor penggalian Lagrange untuk setiap kendala. Terus syaratnya itu syarat dalam metode ini juga bisa memperkenalkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh solusi optimum. Syarat-syarat ini terdiri dari syarat stasioner, yang dimana syarat stasioner adalah turunan perisai parsial dari fungsi Lagrange terhadap variabel-variabel xi harus sama dengan 0. Yang kedua, ada juga syarat dualitas yang dimana turunan parsial dari fungsi Lagrange tersebut penggali Lagrange AJ harus sama dengan 0.
Yang ketiga ada juga syarat keaktifan kendalanya. Nah, yang dimaksud dengan keaktifan kendalanya itu adalah kendala harus memenuhi syarat keaktifan, yaitu seperti AJ, GJ, buka kurung X, tutup kurung sama dengan 0. Terus ada juga syarat non-negativitas pengalihan Lagrange, yang dimana pengalihan Lagrange harus harus non-negatif, yaitu AJ lebih dari 0. Bagaimana sih cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya yang pertama kita harus untuk menentukan solusi optimumnya dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, bentuk fungsi Lagrange berdasarkan fungsi tujuan dan kendala. Yang kedua, turunan fungsi Lagrange dan variabel-variabel Xi dan Aj. Yang ketiga itu ada aturan atau turunan-turunan tersebut sama dengan 0 dan diselesaikan sistem persamaan yang dihasilkan. Dengan demikian, mengikuti metode konsep dari KKT ini, kita dapat menemukan solusi optimum dari masalah optimasi yang melibatkan fungsi tujuan dan kendala. Dalam metode ini memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menyelesaikan berbagai masalah optimasi dalam berbagai bidang, termasuk dalam optimasi biaya produksi seperti yang dilakukan dalam studi kasus dalam UMKM ini. Ya, jadi dalam metode ini juga kita bisa disebut variabel-variabel yang bisa dioptimalkan lah untuk menjalankan sebuah produksian kopi di UMKM ini. Tetapi variabel-variabel tersebut mungkin termasuk jumlah kemasan kopi dengan berat tertentu dan biaya produksi. Kemudian, jadi tujuan dari fungsinya itu kita ingin mengoptimalkanlah dalam konteks metode ini dengan bertujuan berupa biaya produksi total yang ingin diminimalkan. Seperti misalnya seperti rumusnya seperti jika F dibuka kurung X tutup kurung adalah fungsi biaya produksi total, maka tujuan optimasi adalah meminimalkan X, X tutup kurung X. Sekian dari saya, mungkin segitu. Saya kembalikan kepada moderator Samandial. Oke, terima kasih kepada Samanuddin telah membacakan atau memaparkan mengenai definisi daripada metode Karusken-Tucker ini. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya formulasi masalah optimasi biaya produksi di UMKM kopi yang mana menggunakan metode Karusken-Tucker ini. Untuk menerapkan metode Karusken-Tucker ini dalam optimasi biaya produksi kopi perlu dilakukan formulasi masalah matematika yang sesuai. Mana formulasi ini akan mencakup fungsi objektif dan kendala-kendala yang harus dipenuhi dalam proses produksi kopi. Kemudian adapun penentuan kondisi optimalitas menggunakan Karusken-Tucker ini. Dalam optimasi menggunakan metode Karusken-Tucker ini, penentuan kondisi optimalitas memegang peran penting. Nah, kondisi Karusken-Tucker ini memberikan kriteria yang harus dipenuhi oleh solusi optimal, memastikan bahwa semua kendala dan syarat perlu terpenuhi. Nah, jadi dapat diartikan bahwasannya metode ini memang difokuskan untuk memecahkan masalah daripada suatu UMKM, yang contohnya ini di UMKM kopi ini owner atau daripada pemilik daripada UMKM ini berfokus untuk mengoptimalkan dalam segi biaya, mana seperti contohnya UMKM ini tidak ingin adanya kelebihan bahan baku, kemudian kapasitas yang tidak terpenuhi, yang nantinya malah merugikan daripada UMKM tersebut. Jadi metode ini sangat 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 membantu sekali, tetapi dalam konteks metode ini juga ada pun kekurangan yang memang
pasti selalu ada ya dalam sebuah metode atau sedikit kekurangan. Kelemahan daripada atau kekurangan daripada metode ini itu jikalau memang masalahnya itu sangat rumit ataupun kompleks, terkadang metode ini tidak dapat menyelesaikan dengan valid atau tidak dapat menyelesaikan dengan baik dan benar. Pasti ada beberapa hal yang memang tidak pas gitu atau tidak valid. Tapi kelebihan daripada metode ini atau metode Karas Container ini itu apa ya? Dari saya sebutkan bahwasanya dapat membantu suatu UMKM, contohnya di UMKM kopi ini, yang mana UMKM kopi ini tidak pernah yang namanya kelebihan bahan baku ataupun tidak terpenuhinya kapasitas daripada UMKM. Yang mana kan UMKM tersebut kan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen atau memenangkan laba keuntungan. Jadi metode ini sangat membantu dalam hal eh, segi itu ataupun finansial daripada UMKM. Kemudian daripada metode ini ada dua yang kelompok kami apa ya namanya analisis ataupun teliti. Yang pertama tadi kopi, yang kedua ada pun brownies. Dalam segi metodenya sama, hampir sama dalam segi perhitungan, cuman memang di brownies ini lebih ke apa ya eh, lebih ada rumit, sedikit rumit daripada kopi karena kan memang brownies lebih banyak bahan bakunya daripada kopi. Eh, kemudian jadi emang intinya pada metode ini eh, bertujuan untuk mengoptimalisasi suatu biaya. Kemudian selanjutnya ada yang namanya penerapan harus container pada studi kasus produksi kopi. Yang tadi dijelaskan bahwasanya untuk menerapkan metode harus container ini pada optimasi biaya pada produksi kopi, kita perlu memodelkan permasalahan optimasi dalam bentuk fungsi, tujuan, dan kendala yang sesuai pada suatu studi kasus ini. Fungsi biaya produksi kopi dan akan diminimumkan dengan memperhatikan berbagai batasan seperti ketersediaan bahan baku yang tadi telah disebutkan, kemudian kapasitas produksi dan juga permintaan pasar. Nah, jadi metode ini tuh memang terlahir dari masalah-masalah yang memang seperti dijelaskan pada PPT ini, ada persediaan bahan baku, kapasitas produksi dan juga permintaan pasar. Itu sangat penting bagi UMKM karena memang kan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian ada pun kan kelebihan daripada metode ini itu hampir mirip dengan metode long range, yang mana perbedaan daripada metode long range dan juga metode Paris Container ini itu kalau metode long range itu hanya memakai 2 tahapan, sedangkan metode Paris Container ini menerapkan beberapa tahapan yang memang lebih apa ya bisa dibilang rinci atau detail seperti itu. Kemudian daripada metode ini itu dapat apa ya bisa dibilang sangat membantu dalam hal eh, yang tadilah pemecahan masalah yang tadi bisa disebutkan. Nah, jadi pada hasil dari kelompok kami pada perhitungan yang memang sudah dihitung pada metode Karus Kurstakar atau KKT. Nah, didapatkan bahwasannya pada metode secara pengimplementasian secara langsung ataupun secara jurnal itu didapatkan nilai X1 itu 80 dan X2 itu 500 dan X3 itu 200. Nah, pada nilai ini itu 80 adalah
bungkus yang didapatkan. Jadi 200 gram itu mendapatkan 80 bungkus dalam satu packnya. Begitupun 100 gram itu 500 bungkus. Jadi satu bungkusnya itu 100 gram. Nah, itu ada dalam bentuk pouch atau bentuk seperti pada bungkus-bungkus kopi yang lain. Nah, hasil yang didapatkan pada perhitungan itu yang pertama selama berturut 80 dan 500 dan 200 itu didapatkan nilai sigma 1, sigma 2 dan sigma 3 ini 96,99,7 dan negatif 79 11,87 dan 7666,16. Sedangkan untuk total biaya produksi ditentukan berdasarkan fungsi less stress untuk mencapai nilai total biaya produksi yang minimum, yaitu L, X1, X2, X3, sigma 1, sigma 2, sigma 3. Efek ini didapatkan dengan hasil nilai 23,45 X 2 per 1 tambah 12,84 X 2 per 2 dikurang 16,57 kali 2 per 3 ditambah 13.451,76 dikurang 999,7. 50 ditambah negatif 20.751,87 ditambah 79.11,87 tutup kurung 500 dan ditambah 142.94,16 dikurang 7.666,16. 200 ditambah 80, 96.99,7 ditambah 500. Negatif 79, 11.11,87 ditambah 200. Nah, berdasarkan uraian yang telah dilakukan, modal paling minimum yang harus dikeluarkan untuk produksi kopi Lika sebesar 8.207,715,3 per bulannya. Jadi produksi minimum ini kemasan menarik dengan massa 200 gram pada nilai X1 dan kemasan standing pouch dengan massa 200 gram dan berturut-turut 80 dan 500 bungkus. Sedangkan produksi kopi Lika kemasan biasa dengan massa 100 gram adalah 200 bungkus. Jadi perhitungan menggunakan metode KKT ini berdasarkan fungsi tujuan dan fungsi kendala yang telah dibentuk, diperoleh hasil produksi yang optimal pada UMKM Kopi Lika. Adapun hasil optimasinya juga dengan berat 100 gram dan 200 bungkus dengan biaya produksi minimum adalah 8.207,715,13 per bulannya. Nah, pada studi kasus nyatanya kita menggunakan brownies. Nah, brownies ini kita gunakan metode KKT itu hampir sama, hanya saja berapa bahan baku yang digunakan itu lebih banyak ataupun komponen-komponen dari brownies itu lebih banyak. Jadi perlu ada analisis terlebih dahulu dan ada hal-hal yang perlu diperhatikan karena memang tidak jauh berbeda dengan kopi, hanya saja kapasitas yang memang berbeda di sana. Namun tujuannya tetap sama, itu meminimalkan biaya produksi dan memaksimalkan keuntungan. Nah, pada brownies ini itu ada 80 pack ataupun 80 pieces per bungkus yang dijual dan bahan baku dari tepung dan juga gula, coklat dan lain-lain itu menggunakan bahan-bahan yang memang perlu harga yang mahal. Jadi perlu adanya meminimalkan dari biaya bahan baku tanpa mengurangi
kapasitas ataupun produksi pada per bulannya. Dan dihasilkan pada brownies itu sekitar 5 juta 569,300. Nah, maka dari itu dengan dihasilkannya 1 kilo ataupun 500 gram pada kue ataupun brownies yang dibuat itu menghasilkan eh, minimum biaya sebesar 5 juta 834. Nah, mungkin untuk kesimpulan dari penerapan KKT pada studi kasus produksi kopi adalah eh, penerapannya metode Kruskun-Tucker atau KKT pada optimasi biaya produksi kopi ini, kita perlu memodelkan permasalahan optimasi dalam bentuk fungsi, tujuan, dan kendala yang sesuai. Pada studi kasus ini, fungsi biaya produksi kopi akan diminimumkan dengan memperhatikan berbagai batasan seperti ketersediaan, bahan baku, kapasitas produksi, dan permintaan pasar. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Silahkan dilanjut oleh moderator saya. Terima kasih pada rekan saya Roy yang telah menjelaskan atau memaparkan materi mengenai metode Kruskun-Tucker. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya dengan metode ini dua perusahaan atau dua UMKM ini sangat terbantu dengan adanya metode Kruskun-Tucker ini. Sorry. Kemudian alasan atau latar belakang daripada UMKM tersebut menggunakan metode Kruskun-Tucker ini dalam konteks optimasi biaya produksi kopi. UMKM menggunakan metode ini untuk menentukan biaya produksi minimum yang dapat dikeluarkan oleh produsen, yang mana proses ini melibatkan pembentukan fungsi Lagrange, analisis persamaan yang memenuhi syarat Kruskun-Tucker, dan penentuan titik optimum yang memenuhi syarat Kruskun-Tucker. Kruskun-Tucker yang memenuhi Kruskun-Tucker. Dengan demikian, metode Kruskun-Tucker ini memungkinkan pencapaian keseimbangan antara fungsi tujuan, misalnya biaya produksi dan juga kendala-kendala yang ada dalam UMKM tersebut. Kemudian dalam penerapan metode Kruskun-Tucker ini terdapat syarat yang memang harus dipenuhi, karena memang jikalau salah satu syarat tidak terpenuhi, itu tidak dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan metode ini. Karena metode ini sangat bergantung kepada yang namanya sifat-sifat dan fungsi-fungsi yang terlibat. Misalnya jika fungsi tujuan konkav, maka syarat Kruskun-Tucker mengharuskan pengali Lagrange untuk kendala tersebut non-negatif. Selain itu, kendala-kendala produksi tersebut, kapasitas produksi juga harus dipertimbangkan dalam proses optimasi biaya produksi. Nah, di sini kan ada bacaan atau kata yang namanya Lagrange, yang mana Lagrange ini hampir sama dengan metode ini. Cuman perbedaannya tadi telah disebutkan bahwasanya metode Lagrange ini cuma memakai 2 tahapan, sedangkan metode Kruskun-Tucker ini memakai beberapa tahapan yang memang agak sedikit lebih rinci dan juga tepat sasaran lah untuk suatu UMKM memakai metode ini. Kemudian dengan menggunakan metode ini, UMKM kopi ini dapat menemukan solusi optimum untuk produksi kopi dengan biaya minimum yang dikeluarkan melalui pendekatan matematik dan analisis yang cermat. Metode Kruskun-Tucker ini memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan pengolahan sumber daya, alokasi biaya, dan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada dalam proses produksi kopi. Dengan demikian, metode Kruskun-Tucker ini merupakan alat yang kuat dalam optimasi biaya produksi dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks industri, termasuk dalam pengelolaan UMKM kopi ini. Nah, hampir sama dengan jurnal yang memang kami telitinya satu lagi, yaitu Brownies, sama dengan ini UMKM kopi, cuma memang dari segi bahan baku agak sedikit over lah dari UMKM Brownies tersebut. Kemudian dapat disimpulkan bahwasannya UMKM kopi ini sangat terbantu sekali dalam hal memanage biaya atau memanage finansial di internal mereka gitu.
Jadi memang sangat rekomendasi lah dalam menggunakan metode ini untuk mengoptimasikan biaya. Kemudian penjelasan selanjutnya mengenai penerapan ataupun perhitungan mengenai metode ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Roy Hadi Rahman. Silakan. Baik, terima kasih. Saudara saya Salmandia Fatra. Baik, untuk selanjutnya saya lanjutkan yaitu tentang analisis sensitivitas pada hasil optimasi. Jadi dalam penerapan metode Karus-Punteker ini pada optimasi biaya produksi kopi, analisis sensitivitas hasil optimasi menjadi penting untuk memahami dampak perubahan parameter-parameter terhadap solusi optimal yang diperoleh. Analisis ini dapat memberikan wawasan berharga bagi pengambil keputusan dalam mengalokasi produksi kopi secara efisien. Karena memiliki tujuan yang pertama itu memperbaiki cara pelaksanaan dan juga memperbaiki desain dan juga mengurangi resiko dari kerugian. Begitupun ada keuntungan dari analisis sensitivitas ini, yaitu yang pertama mengarahkan usaha manajemen. Nah, analisis sensitivitas ini mengidentifikasi bidang yang sangat penting di dalam pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan, sebagaimana tercantum dalam visi dan misi organisasi tersebut, dan juga sumber informasi perencanaan. Jadi dalam analisis ini terdapat beberapa parameter ataupun tujuan yang memang dicapai di dalam perusahaan tersebut dengan cara mengoptimalisasi biaya produksi dan juga bahan baku. Karena memang dengan adanya metode ini dari petani, dari produsen juga dapat menghemat dari bahan baku tersebut dan biaya karena terlalu banyak pengeluaran biaya yang sangat melonjak. Dan juga yang selanjutnya itu ada perbandingan nih hasil dari optimasi KKT dengan metode lain. Nah, kenapa sih bisa menjadi sebuah perbandingan dengan metode yang lain? Karena di dalam optimasi yang tepat untuk biaya produksi kopi penting untuk membandingkan hasil yang diperoleh dari penerapan Cruise Taker atau KKT ini dengan metode lainnya. Ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait kelebihan dan kekurangan masing-masing pendekatan. Contohnya dengan pembandingan metode lain, kita menggunakan seperti produk singkong, kentang, wortel. Nah, dalam tingkatan, berapakah dalam dekade ataupun dalam per tahunnya penjualan kopi ini bisa melonjak karena dalam setiap setahunnya pasti akan ada perubahan parameter yang memang diinginkan oleh petani. Nah, di sini juga terdapat kendala dan tantangan dalam penerapan Karus-Taker karena kendala ini tentunya menjadi perhatian khusus bagi petani. Jika memang tidak dihadapi ya akhirnya akan mengalami kebangkrutan. Yang pertama karena kekurangan modal, kekurangan biaya, dan juga tidak adanya eh, biaya tenaga kerja untuk petani yang lain. Nah, meskipun metode Karus-Taker ini merupakan alat yang powerful untuk optimasi, tapi terdapat beberapa kendala dan tantangan dalam penerapan pada masalah produksi kopi. Nah, yang selanjutnya itu implikasi atau manajerial hasil optimasi biaya produksi kopi. Nah, manajerial hasil optimasi ini tentunya menggunakan metode Karus-Taker atau KKT memberikan beberapa implikasi penting bagi manajer dan pengelola operasional perusahaan perkebunan kopi. Karena terdapat pengawasan ataupun juga manfaat dari peningkatan efisiensi dan probabilitas usahanya. Karena pada dasarnya perusahaan kopi ini tidak berpatok pada fokusnya permintaan, tapi terdapat beberapa stok yang memang diperlukan karena mendapatkan hasil yang kurang maksimal, maka dari produsen kopi ini dia menyetok barang tersebut agar nantinya ketika ada permintaan masuk itu tidak terlalu melonjak dalam produksinya. Maka dari itu dari pengoptimasian ini juga kopi tidak terlalu mahal ke penjual-penjual dan lain-lain. Maka dari itu juga
petani harus bisa mengawasi ataupun memanfaatkan dari optimasi biaya produksi kopi ini menggunakan metode Karus Kunteker ini. Nah, mungkin juga dari kesimpulan hasil dari KKT ini dapatkan bahwa mengoptimalisasikan biaya produksi kopi ini tidak terlalu rumit jika memang sudah memahami konsep dari optimasi yang memang sudah dihasilkan. Jadi, tetap ada pengaruh efisiensi biaya dan menghasilkan solusi yang optimal. Nah, mungkin saya serahkan kepada moderator. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada yang telah membacakan atau melakukan perhitungan mengenai metode Karus Kunteker ini. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf memang jika ada kesalahan dalam penyampaian materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.